Perkenalkan, nama saya Kartika Ayu Larasati. Saya dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini disajikan sebuah studi kasus. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini saya berperan sebagai ahli K3 yang sedang melakukan inspeksi dan menemukan seorang karyawan yang tidak sadarkan diri. Nah, di situ saya akan melakukan penanganan kebakaran dan evakuasi korban yang tidak sadarkan diri tersebut. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan penanganan kebakaran. Nah, penanganan kebakarannya itu apa saja? Yang pertama, kita tidak boleh panik ketika kita melakukan inspeksi rutin dan melihat ada seorang karyawan yang tidak sadarkan diri. Maka kita harus memeriksa keadaan sekitar, apakah penyebab karyawan tersebut tidak sadarkan diri di lantai. Nah, dari studi kasus yang sudah saya berikan tadi, ternyata karyawan tersebut tangannya sedang memegang kabel. Maka diindikasi bahwa karyawan tersebut tidak sadarkan diri karena tersengat arus listrik. Maka kita harus mencari sumber aliran listrik lalu mematikan sumber aliran listrik tersebut. Nah, untuk mematikan sumber api mula, kita harus menggunakan apar CO2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menekan tombol emergency atau kita harus memanggil bantuan agar para petugas medis dan tim pemadam dari perusahaan datang ke tempat tersebut. Nah, selanjutnya adalah penanganan korban atau evakuasi korbannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan proses evakuasi dengan menjauhkan kabel dari tangan korban dengan kayu, sapu, matras, karet, dan lain-lain. Yang penting adalah benda yang tidak mudah mengantarkan arus listrik. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan evakuasi korban dengan cara memindahkan korban dari ruangan tersebut. Nah, bagaimana cara memindahkannya adalah dengan cara membopong korban. Apabila kita bisa melakukannya sendiri, maka kita bisa melakukan saat itu juga. Tetapi apabila kita tidak bisa melakukannya sendiri, maka kita bisa meminta bantuan tim medis atau tim pemadam kebakaran. Apabila kita memindahkan korban tanpa bantuan orang lain, maka setelah kita pastikan korban tersebut aman, maka kita harus melakukan P3K terhadap korban tersebut. P3K yang harus kita lakukan adalah pengecekan pernafasan dan denyut jantung pada korban. Dari studi kasus yang sudah saya berikan tadi, ternyata karyawan tersebut ada indikasi henti napas, maka P3K yang harus kita lakukan adalah RJP atau resusitasi jantung paru dan pemberian nafas buatan. Posisikan diri Anda di samping korban, kemudian bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada korban dan letakkan telapak tangan yang lainnya di atasnya. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak boleh ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Lalu pertahankan posisi tangan di atas dada korban. Setiap kompresi terdiri dari 30 tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Dengan kedalaman 5 cm dan kurang dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberi nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai melakukan kompresi, angkat telapak tangan agar dada mengembang seperti semula. Berikan tiupan nafas melalui mulut korban dengan menutup hidungnya. Satu tiupan sebanyak 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, maka permukaan dada akan naik. Lalu kemudian berikan kesempatan agar udara keluar. Maka selanjutnya kita akan melakukan penanganan properti perusahaan atau evakuasi properti perusahaan. Nah, properti perusahaan ini apa saja? Bisa dokumen-dokumen penting yang sangat dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya, kita harus menutup area tersebut dan melakukan investigasi kecelakaan. Sekian video pembahasan tentang studi kasus yang sudah saya berikan di awal terkait penanganan kebakaran, evakuasi korban, dan penanganan properti perusahaan.